Dan kita akan mengawali informasi yang pertama, pemirsa, yaitu dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya tidak menahan Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa, 3 tersangka kasus ijazah Jokowi, usai diperiksa selama 9 jam. Hal ini karena para tersangka mengajukan pemeriksaan saksi dan ahli yang meringankan. Dalam keterangan resminya pada Kamis malam, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan proses pemeriksaan Roy Suryo CS diperiksa selama 9 jam 20 menit. Berlangsung dengan mengedepankan prinsip proporsional, transparan, dan akuntabel. Dari keterangan polisi, Roy Suryo dicecar 134 pertanyaan dan Rizmon Sianipar ditanya 157 pertanyaan. Sementara Dr. Tifa dicecar 86 pertanyaan oleh penyidik. Adapun malam ini pihak kepolisian tidak menahan Roy Suryo CS lantaran para tersangka mengajukan sebanyak 5 saksi meringankan. Kelima saksi tersebut terdiri dari 2 saksi ahli dan 3 saksi meringankan. Iman mengatakan penyidik harus menjaga keseimbangan, keterangan, dan informasi agar proses penegakan hukum adil dan berimbang. Terhadap 3 orang tersangka, hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Sebelumnya penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dan 3 tersangka yang diperiksa pada hari ini dalam perkembangan kasus pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang ITE.